Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Raffi Nur Fauzan Asbar dari Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Halo adik-adik. Nah, di kesempatan kali ini kakak ingin mengajarkan kepada adik-adik tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu pembelajaran kelas 3 tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kakak ingin bertanya kepada adik-adik, siapa yang di sini di rumahnya memelihara hewan seperti memelihara kucing, memelihara kelinci, dan lain-lain? Nah, kira-kira kucing, kelinci itu melahirkan atau bertelur ya? Nah, lalu coba contoh yang lainnya, ayam. Nah, kira-kira ayam itu bertelur atau melahirkan ya? Nah, ayo kita cari tahu sama-sama adik-adik di pembelajaran berikutnya. Simak baik-baik ya pembelajarannya. Nah, oke adik-adik. Setiap makhluk hidup, termasuk hewan, pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai jenis hewan, baik itu hewan peliharaan, hewan langka, dan hewan liar. Jadi, setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda loh, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, kalian memelihara 2 ekor kucing, lalu kucing yang pertama tubuhnya lebih kecil daripada kucing yang kedua. Itu dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan dan perkembangan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh hewan meliputi genetik dari induknya, dan yang kedua hormon dalam tubuh hewan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan meliputi makanan dan minuman, aktivitas tubuh, suhu udara, oksigen, dan sinar matahari. Nah, selanjutnya perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, dan kematangan organ fisik pada hewan. Contohnya, burung yang baru menetas tidak bisa terbang, lama-kelamaan dia akan bisa terbang dengan sendirinya karena organ fisiknya sudah matang. Yang kedua, ada perkembangbiakan, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunannya. Nah, adik-adik, perkembangbiakan hewan itu ada beberapa macam. Yang pertama, bertelur atau yang disebut dengan ovipar. Contohnya ada ayam, ikan, bebek, kupu-kupu, katak, dan lain-lain. Nah, yang kedua, melahirkan atau yang disebut dengan vivipar. Contohnya seperti kucing, kerbau, kuda, monyet, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Hewan tersebut bertelur tapi telurnya menetas dalam tubuh induknya. Lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya. Contohnya seperti kada, ular kobra, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu contoh ovipar atau bertelur. Ayam contohnya. Ciri-ciri dari tubuh ayam, yang pertama, tubuhnya berbulu. Yang kedua, memiliki 2 kaki. Yang ketiga, memiliki paruh. Yang keempat, bernapas dengan paru-paru. Dan yang kelima, berkembang biak dengan bertelur. Itu adalah ciri-ciri dari seekor ayam, adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih pertumbuhan dari seekor ayam.
apakah dia dari telur menjadi ayam dewasa? Nah, ayo kita simak adik-adik. Nah, yang pertama kali dari siklus kehidupan ayam dimulai dari telur. Nah, di dalam telur itu sendiri terdapat embrio. Lalu seiring berjalannya waktu, telur tersebut menetas dan menjadi anak ayam kecil yang lucu. Dan lama-kelamaan dia bertumbuh dan berkembang, dia menjadi ayam dewasa. Nah, ayam ini sendiri dapat kita konsumsi, baik itu telurnya maupun dagingnya. Nah, setelah adik-adik belajar tentang ciri-ciri ayam, selanjutnya kita akan belajar cara menghitung anak ayam. Simak baik-baik ya video selanjutnya. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar di samping. Itu terdapat 2 buah kandang ayam yang masing-masing di dalamnya ada 2 ekor induk ayam dan ada beberapa anak ayam. Jadi, kakak mau adik-adik semua untuk menghitung ada berapa anak ayam yang ada di dalam kandang. Nah, ayo kita hitung bersama-sama ya. Jadi di setiap kandang ada 10 ekor anak ayam, di kandang satunya lagi ada 10 ekor anak ayam. Nah, berapa jumlah anak ayam kalau dijumlahkan semuanya? Maka dapatlah 20 ekor anak ayam. Nah, adik-adik, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.